beberapa busana. Oh, itu bisa kena itu kalau mau niat mau ngelaporin. Valen sama Mila harus bisa ngelaporin itu. Sama Valen itu jauh berbeda. Tapi si Danang ini adalah artis yang sombong. Tapi sekarang dia udah nggak jadi artis itu dulu doang. Pas habis dia menang itu kayak viral gitu ya, cuma berapa Netron, pemain film ganteng. Sedangkan Valen dan Mila itu terlahir dari Dangdut Akademi 7. Beda dong. Kecuali Raden Raka, pemain Magic 5 yang ganteng itu pacaran sama Dede April dari Cirebon. Kalau mereka berdua itu kayaknya bisa kayak Leslar, karena nasibnya sama kayak gitu. Yang satu pemain film dan pemain sinetron, yang satunya lagi penyanyi dangdut. Itu baru bisa dibilang Leslar jilid kedua. Wabarakatuh, kembali lagi bersama saya Jack Mam Vlog. Nah, oke semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman semuanya, ya di kesempatan kali ini saya ingin memberikan video reaction kembali. Nah, ini terkait dimana ada kabar untuk teman semuanya para fan Lesti lovers ya, Leslar lovers atau fan Rizky Bilar ya, dimanapun berada. Yaitu kabarnya ya, semalam teman semuanya saya juga menonton live-nya Rizky Bilar ya, di akunnya Rizky Bilar sendiri, ketika saat hendak menuju ke lokasi syutingnya ya, di mana Lesti juga ada teman semuanya ya. Live-nya semalam ini penjelasan Bang Rizky Bilar tentang komentar para netizen ini, kalau saya lihat semalam ya, tonton tuh sangat-sangat marah dan juga emosi sebenarnya ya, udah geram. Yang selama ini sudah apa ya, maksudnya ya, udah diem, udah sabar, tapi masih aja ada yang nyalain api teman semuanya ya, begitu ya. Ini bukan berhubungan dengan Dede April ya, bukan ini tentang masa lalu mungkin ya, intilah yang sudah tapi dinyalain lagi gitu loh teman semuanya. Baik, oke, selain itu juga ada tanggapan dari Mak Soima tentang Tasya dan juga adiknya Lesti Kejora. Ini ada apa ini? Hubungankah? Dan Mami DP juga menanggapi tentang apa yang terjadi saat ini. Masih saja ya, selesai dia 7 masih aja tentang huru-hara yang terjadi, terutama ke Milen ya. Mami DP akan menanggapi tersebut. Dan juga ada beberapa para influencer ya yang masih menanggapi tentang Danang. Masih. Ya mau gimana lagi teman, karena si Danang ini tiba-tiba muncul gitu loh. Tapi sudahlah, cukup sebenarnya. Masih aja dibahas tapi. Dan juga membahas tentang ya foto Milen ya yang diedit, dan juga membahas tentang DA7 yang lainnya pastinya teman semuanya. Jadi untuk teman semuanya para fan Lesti lovers, Leslar lovers dimanapun berada, dan juga para fan DA7 yang lainnya, jangan lupa tonton video ini sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak ke video selanjutnya, monggo. Ini benar-benar definisi yang cowok yang benar-benar memanfaatkan kesempatan kedua. Lo tahu apa sih Markona, Jubaida, Romlah? Lo tahu apa? Lo tahu apa yang terjadi? Lo tahu apa? Nih gue kasih tahu ya, Sandi Arifin tuh pengacara gue. Dari dia ngelaporin gue aja itu udah aneh. Itu pengacara gue Sandi Arifin. Lo kira Sandi Arifin siapa? Dengan dia ngelaporin, tiba-tiba ngelaporin gue aja tuh, lo harusnya jadi pertanyaan buat lo juga tuh. Ya. Orang gua jadi hari kedua ditenangin kok. Tenang mas, nggak ada apa-apa mas. Ini gua buka nih, gua spill tipis-tipis ya. Karena gua lama-lama nggak kuat juga, gua udah bertahun-tahun gua tahan rasa trauma ini. Gua kan trauma juga. Emang lo kira gua nggak trauma? Ketemu sama orang gua takut dulu. Karena gua ngerasa Sandi Arifin tuh pengacara gua. Silakan kok mau dia ini. Sandi pengacara dia, gua punya bukti, gua bayar deh 150 juta. Kalau mau lihat nih gue liatin nih, tuh pacar gue Sandi Arifin tuh Sandi Arifin tuh pacar gue 150 juta gue Sandi Arifin. Tiba-tiba ngelaporin gue atas permintaan Lesti katanya, dan dia udah menenangkan gue juga. Iya, makanya jangan dipancing gue. Gue kan udah sengaja udah nge-keep gitu loh, karena menyangkut ke banyak pihak. Jadi jangan dipancing-pancing lagi dengan bilang apa segala macam, sok tahu definisi dikasih kesempatan kedua, definisi kesempatan kedua. Dikira bini gua dong yang sabar. Gua kan juga ada kesabaran, gua kan juga banyak pertimbangan saat itu. Jadi jangan berpikir gua juga nggak punya perasaan
perasaan gitu, gue juga punya perasaan. Gue juga punya sakit hati. Kalau kita mau buka semua, banyak banget kejanggalan. Cuma kan kita nggak bisa. Cuma kan kita nggak semua hal harus kita sampai dengan. Jadi stop, jangan bodoh ya. Riba kan, iya riba tuh. Kalau ada di Indonesia nggak ada deh. Orang sabar sayang Allah, iya. CCTV dilempar, biliar. CCTV setahun lalu yang kasus nggak ada dikeluarin. Yang di TKP nggak ada dibahas. Istri gue nyetir sendiri, gendong anak satu tangan, nggak ada dikeluarin. Kenapa yang gue nggak? Ya, itu berkaitan sama story gue. Gue sebel aja. Postingannya positif ya. Postingannya baik. Rizky Bilal dan Lesti Kejora, Tasya Quran, anak ketiga. Komennya kayak tai komennya. Ini emosi aja. Mana minuman? Udah beres, udah jadi saya. Minta parfum. Beli kapal gimana bang? Mana ada gue beli kapal? Gue nggak pernah beli kapal. Gue kalau punya uang 271 triliun pun nggak mau gue beli kapal. Orang gue mabuk laut, ngapain gue beli kapal? Itu kan dipotong-potong sama orang dulu. Dipotong-potong sama orang, padahal itu gue sengaja buat gue surprise, bridging buat surprise gue di ngasih mobil Rolls Royce buat bini gue. Gak ada gue beli kapal-kapal. Gue mabuk laut, bini gue mabuk laut. Buat siapa itu kapal? Lo mending kapal api lo, ngopi lo, daripada beli kapal pesiar. Dan gue gak pernah riba ya. Gue nggak pernah riba sampai sekarang. Lo cek itu. Nggak terima gue sampai sekarang. Gue bertahun-tahun gue nahan. Difitnah dulu apa segala macam. Sialan. Apa nih soalnya baru masuk itu kak? Jet pribadi udah beli nggak? Jet pump gue udah beli. Jet pump lo. Apa? Jet Li. Top. Sabar kak, iya kak. Ya, udah nungguin Nungguin siapa nungguin? Aduh Tuhan. Kita lihat dulu ya. Jadi gara-gara konten ini, gara-gara konten bini gua ya. Ini kan akun rese nih. Si Gigi Kering ini kan akun rese nih ya. Memang akun-akun yang memang ini dalam inian gue lah, dalam jari yang lagi gue sortir mau gue laporin ini salah satu ini Gigi Kering ini. Nah dia ya bikin inilah, bikin narasi seolah-olah bini gue tuh separah itulah gitu. Karena ini sebetulnya faktor acting kan. Nah ada yang komen begini nih, dari dulu nggak sih begitu ya. Nah pas gue liatin ya, mohon maaf banget mbak, mohon maaf banget mbak, ngatain orang. Ya Allah, muka mbak tuh daki-dakinya Lesti juga nggak ada gitu loh, nggak ada apa-apanya gitu. Jadi ya Allah, yang ngatain bentukannya begini gitu loh. Allahu Akbar. Terus yang menarik perhatian gue ya, pas gue liatin, gue buka TikToknya gitu kan ya, ada yang menarik nih, ada yang sangat menarik perhatian gue. Ya hilang lagi, jadi dia bikin AI gitu lah ya. Dia bikin AI, terus AI-nya itu lagi naik mobil Rolls Royce, guys. Mbak, nih saya liatin ya, nih Mbak masih pakai AI Rolls Royce, nih ya, Adi, saya liatin ya, Adi Lambu mana, Adi servis ya, servis mobil langganan gue ya. Dia masih pakai AI, mana nih?
Tanggapan Maisol Tashir dan adiknya Lesti yang dijodoh-jodohkan netizen. Randy ya? Adiknya Lesti. Adik Lesti. Emang pernah ketemu mereka? Pas 7 bulanan kemarin. Oh ya? Saya aku belum mat ya adik Lesti itu. Aku malah belum pernah ketemu sama adik Lesti. Apa udah tapi aku lupa. Jadi belum bisa bilang cocok apa enggak. Itu kalau misalkan sudah keterlaluan, gampang tinggal dilaporkan ke pihak yang berwajib. Gitu sayang ya. Karena mereka itu kan bintang. Nah, kalau bintang itu udah pasti banyak yang sirik. Banyak yang sirik, banyak yang ingin menjatuhkan. Jadi ya biarin aja, biar Allah yang membalas. Keep going aja. Keep going, tetap semangat. Tetap tetap berkarya, tunjukkan karyanya. Main sinetron kek, main film kek, nyanyi di mana-mana off airnya. Lebih di-upgrade lagi, apalagi Indosiar selalu memberikan wadah buat anak-anak Dangdut Akademi 7, tergantung anak-anaknya. Mereka mau mengeksplor, mau memprogres dirinya enggak gitu. Diedit tanpa busana, oh itu bisa kena itu kalau mau niat mau ngelaporin. Valen sama Mila harus bisa ngelaporin itu. Soalnya sekarang AI sekarang tuh ngeri banget. Itu bisa dapat itu kalau mau niat. Tapi pas kan gini, Valen sama Mila ini kan sudah masuk di stream, sudah masuk ke manajemen Indosiar. Saya beda kanan kiri. Sebelah ini lebih ngeni, sebelah ini. Glamor tapi masa terlalu ini banget. Via si Valen ini kan ada manajernya Indosiar juga udah menjadi rumahnya, jadi Valen nggak perlu khawatir. Indosiar nggak akan mungkin diam kalau misalkan itu membahayakan mereka berdua gitu kan. Mereka sudah menjadi anak-anak kita nggak akan tinggal diam gitu. Nggak perlu khawatir kalau udah masuk keluarga Indosiar mah. Pasti dijagain. Namanya, segalanya pasti dijagain. Semangat dong. Acara apa ini Mami? Acara Indosiar sayang. Jadi anak-anak di A7 semua pada kumpul. Acara terima kasih apa sih namanya? Konser terima kasih Dangdut Akademi 7. Oke, sambil kita apa? Ini Mas Denny kirim baju merah. Mana ya? Mas Denny opulence. Baru jadi. Cocok banget. Oh. Itu keben, Bo. Poster. Coba dulu. Bawa, ambil. Coba lihat, Mak. Bagus banget, sumpah. Bagus, kalem. Mampus itu banget. Rambut Miss Universe. Ya. Jam berapa Mami? Ini jam Mami. Siang-siang saya diminta untuk membahas mengenai pernyataan yang dikeluarkan oleh salah satu alumni DA2 yang membahas mengenai public speaking dari anak-anak DA7 yang gak bagus ternyata.
di mana sosok ini memiliki kualitas suara yang cukup bagus ya Tretan, dan juga dibesarkan oleh salah satu media televisi yang membesarkan namanya dalam kompetisi tersebut. Dan saat ini beliau jarang sekali diundang sebagai penyanyi tentunya di media televisi yang membesarkan namanya tersebut. Sebenarnya ini ada apa ya Tretan? Kembali saya utarakan, yang menjadi bahan perhatian adalah beliau menyampaikan bahwasanya public speaking dari anak-anak DA7 tidak ada yang bagus. Bukan suaranya ya, tapi public speakingnya tidak ada yang bagus, begitu katanya. Kalimat ini singkat tapi dampaknya bisa menjadi panjang Tretan. Pertanyaannya bukan masalah setuju atau tidak setuju ya. Yang jadi sorotan adalah apakah kritikan itu lahir dari sikap membangun atau perbandingan dari masa lalu yang tidak mau dilampaui oleh perkembangan zaman saat ini. Nah, begini Tretan, anak-anak DA7 ini ada di era yang berbeda. Tekanan berbeda, sorotan media sosial jauh lebih kejam. Satu kata salah bisa menjadi olokan ribuan komentar dari netizen yang ada. Tretan, public speaking bukan suatu hal yang bersifat instan ya. Ia tumbuh dari jam terbang dan juga proses. Dan satu hal lagi, muncul dari suatu bentuk keberanian. Bukankah dulu semuanya berawal dari nol ya? Mungkin bukan mereka yang tidak bagus public speakingnya, tapi mungkin karena standarnya yang tidak mau berubah Tretan. Atau mungkin ini sebagai pengingat bahwa panggung tidak selalu bersifat ramah pada mereka yang pernah turun dan juga kembali muncul dengan menggunakan cara yang lama. Tretan, netizen tuh punya pandangan sendiri loh. Yang jelas DA7 ini saat ini sedang berproses, dan proses tidak layak untuk direndahkan. Apalagi oleh mereka yang dulunya dibesarkan dengan panggung yang sama. Menurut kalian ini kritik membangun atau justru meremehkan? Tulis pendapat. Belum ada. Standar semuanya. Pemirsa, video itu tadi adalah jawaban dari Danang tentang satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, siapakah dari anak-anak Akademia DA7 yang memiliki public speaking paling baik? Lalu Danang menjawab, tidak ada, masih standar dan memang belum ada. Jawaban beliau itu memang benar adanya. Siapa pemilik public speaking paling baik di DA7? Memang tidak ada. Begitu. Tapi Danangnya dihujat habis-habisan di media sosial. Dihujat, diserang, bahkan ada videonya diambil, kemudian diklarifikasi. Untuk para netizen yang mengklarifikasi, coba tanyakan dulu pada diri Anda. Karena temanya public speaking, pertanyakan dulu, Anda pernah belajar public speaking atau tidak? Kalau merasa kita belum pernah belajar soal public speaking, jangan komentari. Jangan merasa paling paham. Gitu. Dibilang Danang itu merasa paling benar, dibilang Danang itu sok tahu, dibilang Danang itu nggak dipakai oleh TV. Kok melebar kemana-mana? Nggak nyambung, keluar dari tema. Gitu. Kalau Anda mengatakan ada anak-anak DA7 itu public speakingnya paling baik, siapa? Tasya, Valen, April, Ardel, Mutia, Mila, Syakirah, Ferdi, siapa? Yusuf. Emang nggak ada? Yang ditanya itu kan siapa pemilik public speaking paling baik. Kalau paling baik itu kan tentu sudah bisa diandalkan, kemudian mereka memenuhi kriteria, makanya disebut paling baik. Memang tidak ada. Apalagi mayoritas dari anak-anak DA7 itu, mereka kan usianya masih belia, masih belasan gitu. Dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama faktor umur, dan yang keduanya faktor jam terbang. Kenapa Danangnya dihujat-hujat? Kalau tidak suka Danang atas aspek-aspek yang lain, ya jangan kalian burukkan semuanya. Peganglah prinsip. Kalau kita nggak suka sama seseorang itu, tapi kalau ada yang baik pada diri dia, katakan itu baik. Kalau Anda sayang pada seseorang, kalau ada yang salah pada dia, tetap katakan salah. Maksudku, sebelum membantah, pikirkan dulu. Argumen yang ingin Anda gunakan itu argumentasi apa? Dalil ilmu pengetahuan kah? Atau dalil kebencian? Jadi kalau berkomentar tentang sesuatu yang menyangkut ilmu pengetahuan, ya gunakan dalil ilmu. Jangan gunakan dalil kebencian gara-gara kitanya fanatik buta terhadap para idola yang kita dukung. Mentang-mentang kita dukung salah satu idola, mendewa-dewakan orang itu, kemudian dia bisa ngomong sedikit, lalu kalian nggak terima ketika disebut public speakingnya standar semua gitu. Emang nggak ada. Faktornya itu tadi dua hal. Pertama faktor usia, yang keduanya jam terbang. Begitu. Nah pemirsa, ini sepertinya seru nih pemirsa, seru nih. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada pertarungan DA7 kemarin, dekat-dekat malam puncak gitu kan, itu kan terang-terangan tuh ayahnya Lesti Kejora dukung Tasya, Rizky Bilar terang-terangan dukung Tasya, gitu kan. Nah, nggak cukup gitu, kemudian ada acara Leslar lagi nih, acara Leslar di Indosiar, itu yang diundang Valen, Tasya, Ebi, Zahra, Aprilnya nggak gitu. Cuman pendukung April bilang, Lesti takut tersaingi.
Lesti takut tersaingi oleh April. Coba uraikanlah pemirsa, pusing aku. Mending lo pada buka deh mata picek lo, ketimbang lo pada menggiring opini sana sini tentang April dan Bunda Lesti. Lo pada nggak usah banyak bacot, lo lihat video ini. Betapa baiknya Bunda Lesti sama April. Bahkan April juga begitu sopan sama Bunda Lesti. Mereka nggak ada masalah sama sekali. Tetapi yang bermasalah itu lo pada yang ngefansnya terlalu fanatik. Bahkan gara-gara Bunda Lesti nggak ngundang April di saat acara 7 bulanannya, lo pada menggiring opini. Lo pada berkata Bunda Lesti takut kesaing sama suaranya April. Bunda Lesti takut disaingi sama April. Apaan kayak gitu? Nggak jelas banget. Kalau mau ngebacot itu dicari tahu dulu kebenarannya. Apa sebabnya April tidak bisa hadir di acara 7 bulannya Bunda Lesti? Cari tahu dulu, jangan goblok-gobloknya jadi fans. Lama-lama gua aja, gua udah. Tolonglah buat para fansnya April, jangan terlalu bodoh jadi fans. Pintar dikit, jangan sampai ucapan kata-kata tingkah laku dari lu pada itu merugikan idola kita si April. Rizky Bilar jadinya murka gara-gara kalian berkomentar yang enggak di kolom komentarnya Rizky Bilar. Boleh kita ngefans, tapi jangan terlalu fanatik, jangan bodoh-bodohnya jadi para fans. Apa yang lo lakukan, apa yang lo katakan di kolom komentarnya Rizky Bilar itu sangat merugikan idola kita April. Sedangkan April itu orangnya memang baik banget, lembut dan tidak pernah sombong. Gak pernah yang namanya membenci orang lain hanya gara-gara masalah seperti itu. Gara-gara April tidak diundang di acara 7 bulanannya Lesti Kejora dan Rizky Bilar, kalian malah menulis kolom komentarnya Rizky Bilar yang enggak. Takut tersaing lah, takut inilah, takut itulah. Gak boleh dong kayak gitu. Itu bakal merugikan idola kita. Jadi fans itu harus pinter, jangan bodoh-bodohnya kayak kalian. Ngefans boleh, fanatik jangan tolong. Komentar si Danang guys, katanya DA7 ini tak satu pun yang bagus, nggak ada satu pun yang suaranya bagus katanya. Lawung suara si Danang aja jelek kok. Suara si Danang itu sama Valen itu jauh berbeda. Tapi si Danang ini adalah artis yang sombong. Tapi sekarang dia udah nggak jadi artis itu dulu doang. Pas habis dia menang itu kayak viral gitu ya, cuma berapa bulan gitu ya, nggak sampai 1 tahun gitu dia udah meleret, udah nggak ada lagi di sosial media, udah nggak pernah nongol di mana-mana kayak, karena sombong. Dia itu sombong, jadi tinggi hati si Danang ini ya. Makanya dia berkomentar katanya DA7 ini nggak ada satupun yang suaranya bagus. Suara dia dibandingkan sama Valen aja jauh. Makanya si Danang ini kan nggak laku gitu, nggak laku karena waktu di zamannya Danang ini jadi DA berapa aku nggak tahu ya, ini lupa. Dia jadi juara itu karena memang tidak ada yang lebih bagus dari dia gitu, cuma dia doang. Tapi dia kalau dibandingkan sama suaranya Valen itu jauh sekali. Pokoknya seujung kukunya lah, pokoknya bagusan sama suara si Valen. Jadi Danang ini berkomentar katanya tidak ada yang bagus. Suara dia aja sendiri jelek, kok bisa ngomentarin orang lain katanya itu DA7 itu tidak ada satupun yang suaranya bagus katanya. Nah, menurut dia tidak ada yang lebih bagus gitu suaranya dari dia. Coba tanding nyanyi dong Danang, coba kamu nongol, coba nggak usah tampil di panggung ya, kalian nyanyi aja, lu nyanyi aja di TikTok, coba nanti komentar netizen tuh kayak apa coba suaramu di TikTok gitu ya. Nanti biar netizen bandingin ya suaramu sama suaranya Valen kayak gitu. Jadi nggak usah lu bilang katanya DA7 itu tak satu pun suaranya yang bagus. Itu di antara mereka itu katanya nggak ada yang suaranya bagus menurut Danang. Danang ini adalah mantan artis karena dia sekarang udah nggak laku. Mana ada albumnya si Danang? Nggak ada. Nggak laku suara si Danang sekarang dan nggak laku tahu. Mungkin dia sekarang jadi tukang ngarit. Pernyataan Danang di The Academy Season 7 season 7 menuai kontroversi sih, dan menuai hujatan dari para netizen ya, karena Danang ini menilai bahwa kualitas suara atau public speaking dari anak-anak dari DA7 ini ya masih nol katanya ya kayak itu ya, nol. Gimana ya ngenanggepinnya kayak gini. Kita mau akui suaranya dia bagus ya bagus, tapi attitude-nya itu gimana ya, udahlah. Semakin dihujat Tasya akan semakin sayang orang-orang yang berhati baik. Betul banget kak. Kakak lihat nih, Tasya lagi nyopin para ponakan-ponakannya, ada Baby L sama ada anak Tete Lesti yang kedua. Kebayang gak kalian kalau misalkan Tasya itu jadi menantunya Ayah Kejora? Apalagi kan Ayah Kejora sekeluarga itu kan benar-benar kayak ngefans banget sama Tasya kan. Banyak yang sipin Tasya sama adiknya Lesti yang pesantren itu loh, yang ready itu. Ya semoga aja ya, mudah-mudahan gitu kan. Oh ya teman-teman kalian yang mau perawatan muka nih,
toneran biar keangkat daki kayak gini, kotoran-kotoran kalian bisa pakai ini Calones toner. Ini dari Calones ya, ini toner untuk muka, ini udah ada moisturizing sama whitening, jadi bisa untuk mencerahkan, bisa untuk melembabkan. Ini tidak ada alkohol, tidak ada aerosol, jadi bisa untuk ibu hamil, ibu menyusui, bisa juga untuk anak mulai dari 13 tahun. Jadi buat kalian yang mukanya kering, kasar, kusam, dadakan, kalian bisa pakai ini. Linknya Kang Heri tautkan. Gua ini salah satu orang yang selalu menghargai semua statement orang. Tapi gimana kalau statement itu dipatahin? Ada yang bilang Milen akan menjadi Leslar jilid kedua. Bagaimana mungkin? Beda. Lesti itu terlahir dari Dangdut Akademi 1. Dan Bilar itu pemain sinetron, pemain film, ganteng. Sedangkan Valen dan Mila itu terlahir dari Dangdut Akademi 7. Beda dong. Kecuali Raden Raka pemain Magic 5 yang ganteng itu pacaran sama Dede April dari Cirebon. Kalau mereka berdua itu kayaknya bisa kayak Leslar, karena nasibnya sama kayak gitu. Yang satu pemain film dan pemain sinetron, yang satunya lagi penyanyi dangdut. Itu baru bisa dibilang Leslar jilid kedua. Nah, aku tahu semuanya, jadi itulah barusan ya video reaction bisa sajikan terkait dimana itulah pernyataan dari Rizky Bilar langsung teman-teman penjelasannya ya terkait semalam Lia lagi live ya, banyak sekali komentar-komentar yang sangat miring dan sangat mengecewakan hatinya dia, dan apa ya, trauma dulu ya berasa lagi gitu loh semuanya, gara-gara ya cukup teman semua, cukup ya kan, sudah kelar gitu loh, cukup sebenarnya ya. Ingat itu ada undang-undang teman semuanya ya, dia siap melaporkan. Waduh, ini udah ranah hukum ya sebenarnya ya. Ini udah kecewa dan juga sudah diem, tapi masih aja dukit-dukit. Tadi udah disepil. Intinya teman di sini bukan tentang April ya, bukan masalah tentang April, tapi ini. Dan dia juga mengatakan ya kata-kata yang tidak apa teman ya. Tadi Rizky Bilar juga marah terhadap acara 7 bulannya istrinya yaitu Lesti Kejora, tapi isi komenannya ternyata seperti itu ya. Itulah teman-temannya. Baik, dan itu respon dan juga tanggapan dari Mae tentang adiknya Tasya, adiknya Lesti Kejora yang dijodohkan oleh si Tasya. Iya. Dan juga Mami DP yang mengatakan siap harus dilaporkan ya, harus ditindak lanjuti yang mengedit itu teman semuanya. Cuman sudah ketemu katanya informasinya ya. Dan itu respon dan juga tanggapan dari beberapa influencer ya tentang Danang, ya Valen, ya April, semuanya teman semuanya. Intinya di sini stop begaduh lah, stop huru hara. Intinya begitu. Bagaimana respon dan juga tanggapan teman semuanya di sini komennya. Oke, sampai bertemu di video reaction selanjutnya. Saya Arif, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.